saya jam 2 harus terbang. Boleh. Silakan, langsung aja. Pak, saya dari alumni STPI. Bapak tadi mengatakan membangun masa depan penerbangan Indonesia lebih baik. Jangka pendek, jangka panjang. Terima kasih. Ya, jangka pendek tentunya kita melengkapi ya seluruh sarana prasarana yang diperlukan. Ya, lalu untuk pendidikan ya, saya bicara untuk pendidikan ya. Yang kedua juga meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya. Ya. Dan yang ketiga memperbaiki metode pembelajarannya. Yaitu tadi menyeimbangkan antara hard kompetensi dengan soft skill kompetensi. Ya. Itu yang jangka pendek kita harus tempuh. Ya, 2017 kita harus sudah running semua itu. Ya. Nah, jangka panjang tentunya kita berharap kalau ini sudah betul-betul established, ya tentunya kita berharap ini STPI bisa go internasional, ya bisa mengambil dapatkan standar FAA, standar IASA, ya, sesuai dengan kebutuhan banyak kesana. Ya sekarang pun kita sudah melakukan kerjasama MOU dengan beberapa perguruan tinggi ya, terutama kemarin saya tertarik MOU dengan enak Prancis, ya untuk kita mendidik instruktur kita untuk program master S2 untuk baik itu teknik pesawat udara, lalu pengatur lalu lintas udara, ya. Oh, iya. Ya, seperti itu kira-kira. Romi dari Majalah Angkasa, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan. Yang pertama mungkin saya mau update dulu ini soal penambahan pesawat di STPI. Penambahan pesawat. Kalau saya itu kan ada 50 pesawat ya. 51. 51 ya, Piper Seneca dan Archer. Ini pengadaan itu sampai tahun berapa, terus yang udah datang berapa gitu kan. Jadi ini programnya sampai tahun berapa. Ya mungkin ini saya perlu update karena saya udah lama nggak STPI. Terus yang kedua mengenai helikopter dan simulator, apakah bisa ada? Terus yang ketiga mengenai tadi disampaikan oleh Ketua STPI yang baru mengenai program untuk mengurangi lulusan tapi meningkatkan kualitas, gitu, baru rencana dari beliau. Kira-kira ini bagaimana tanggapan Bapak melihat apakah memang lulusan ini terlalu banyak sehingga target tidak tercapai, terus kualitas terabaikan gitu kan. Terus yang keempat mungkin ada kaitan dengan kerjasama dengan TNI AU, STPI itu ke depan gimana? Kira-kira instruktur itu masih dibutuhkan dari TNI AU atau penugasan bagaimana, atau jumlah instruktur di sini udah semuanya atau tidak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama dulu ya, kita mengadakan pesawat latih baru itu sejumlah 51 pesawat. 1 helikopter multi engine, 5 multi engine untuk swing ya, rotor wing, lalu 45 untuk yang single engine. Ya, single engine itu ada 2 dari produknya Piper dan produknya Cessna. Untuk Piper semua ditempatkan di STPI, untuk Cessna semua ditempatkan di Banyuwangi. Programnya ini multi year sejak 2015 dan nanti akan datang semua pada akhir 2017. Ya, jadi sekarang ini bergantian terus, ada yang 12, 15, begitu terus. Ya, tapi sampai November 2017 sudah harus ada di Indonesia semua. Seluruhnya. Yang baru masuk? Sekarang baru masuk berapa total? Saya agak lupa sebenarnya. 18 ya untuk Piper ya. Piper dan Cessna. Dan sana, baru 18. Ini bergantian terus. Helikopter dan simulator? Helikopter itu kemarin saya juga sudah lihat langsung ke sana ya kemarin. Itu rencananya akhir November ini ya, itu akan di delivery ke Indonesia. Dan mudah-mudahan Desember itu sudah bisa digunakan helikopter yang multi engine. Kan kita punya 2 yang single engine, yang baru ini adalah multi engine. Ya, itu buatan Boeing. Airbus. Helikopter Airbus ya. Jenisnya apa tadi kemarin? AH-135, Pak. AH-135. Jadi cukup canggih lah. Ya. Cukup canggih. Kalau simulator saat ini sudah ada atau Simulator yang ada di sini adalah 2 simulator, itu untuk Airbus sama untuk Boeing. Ya. Nah sekarang ini saya sudah minta sama Ketua STPI untuk dioptimalkan pemanfaatannya, termasuk untuk mengatasi ada 900 penerbang yang belum mendapatkan pekerjaan ini.
karena Pak Menteri minta agar coba dibantu mereka untuk mendapatkan tingkat tambahan sehingga tetap bisa dijual gitu lah ya, pusat-pusat penerbangan itu. Yang 900 sudah lulus tapi belum. Iya, belum kerja. Jadi ya menurut Direktur Jenderal Udara ada sekitar 900-an begitulah. Pemerintah sendiri menyumbangkan 121 lulusan dari STPI dan sekitar 26 dari Banyuwangi. Jadi 130 juta, sisanya itu swasta, sekolah-sekolah swasta, lulusan sekolah swasta. Nah, tadi Anda lihat kita kerjasama dengan Flybase, itu juga salah satu cara untuk nantinya karena kita bekerja sama, mereka kan punya channel ke Air Asia, sehingga kita berharap mereka itu bisa diserap oleh Air Asia, tidak hanya yang untuk Indonesia ya, yang untuk lain-lain di luar juga. Kerjasama dengan Flybase itu MOU ya win-win solution ya, saling menguntungkan lah. Jadi begini bentuknya nanti mereka akan melatih ya simulator, menggunakan simulator kita di sini ya termasuk mencarikan jalan keluar terhadap terbang yang belum mendapatkan pekerjaan tadi itu. Ya. mengurangi jumlah lulusan STPI. Jadi gini, sebetulnya BPSDM itu kan tanggung jawab utamanya adalah mencetak lulusan-lulusan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu baik jumlahnya maupun kompetensinya. Jadi kita tidak boleh mencetak melampaui jumlah-jumlah yang dibutuhkan gitu. Karena sekolah pemerintah ini kan tidak boleh menyebabkan pengangguran gitu. Ya, sehingga apapun yang kita cetak betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan. Contoh STPI, ini saya stop untuk sekolah penerbang karena memang diselesaikan dulu yang ada sekarang. Ya, penerimaan terminal barunya maksudnya. Ya, selesaikan dulu ada sekarang. Ya, mulai tahun 2015, 2016, ya, kita berharap selesai semua tahun 2017 ya. 2017 selesai semua, nanti setelah itu baru boleh menerima lagi. Ya. Ada berapa siswa yang belum selesai? 300 saja kira-kira ya. 300-an lah Pak. Desember ini Nah, sebentar. Jadi terus berjalan. Ya, karena target saya 2017 nanti kalau bisa 18 bulan sekolah penerbang itu. Ya, harus selesai 18 bulan. Selama ini ya karena pesawat-pesawat yang ya ini kan pesawat tua yang kita operasikan ini tahun-tahun 93 sehingga memang ya kedua memang training areanya juga yang sangat terbatas. Ya, memang ke depan ini kita harus ya terutama ketua STPI harus berjuang untuk mendapatkan training yang lebih banyak lagi. Selama ini kan kita hanya punya trainingnya di Cilacap, ya Rengat. Gitu. Nanti ke depan kita ingin membuka di Lampung, bukan di bandara ini, bukan ada satu bandara kecil yang kita akan coba buka. Ya, lalu Palembang juga kita akan coba. Jadi nanti di Lampung, Palembang, Rengat dan Cilacap. Untuk Banyuwangi kita akan buka di Jember, Seleparang sama di Madura itu? Sumeneb. Itu training areanya di sana. Kira-kira seperti itu ke depannya nanti. Satu lagi Pak, dengan TNI AU apakah ada kerjasama? Nah begini, kita menyadari bahwa terutama dari sisi instruktur ya, instruktur ini kita juga sangat terbatas lah, apalagi dengan adanya pesawat baru nanti. Ya. Nah, di sisi yang lain saya kira juga TNI prajurit cerita juga tidak maksimal juga pemanfaatan instrukturnya begitu ya. Masih ada sisa-sisa waktu yang bisa dimanfaatkan untuk kalau kita memang memerlukan nantinya begitu. Ya. Tapi sebetulnya tidak itu saja ya. Semua sekolah-sekolah kita khususnya untuk udara itu kita bersama dengan TNI khususnya untuk membangun keselamatannya, membentuk keselamatan. Ya, kita dibantu oleh TNI AU. Ya. Dan tentunya ke depan ya untuk bidang-bidang yang lain. Boleh nambah satu lagi? Ya. Gini Pak, ada asumsi atau tuduhan tanda kutip dengan banyaknya pesawat masuk ke STPI itu dengan secara tidak langsung akan mematikan sekolah-sekolah swasta yang saat ini sebenarnya kondisinya juga yang tempo hari 5 tahun kebelakang booming, sekarang udah agak megap-megap. Nah ini dengan ada masuknya STPI pesawat banyak, demikian banyak, ini katanya yang sekolah-sekolah swasta itu STPI mematikan flying school yang swasta gimana Pak? Saya kira enggak ya, artinya begini bahwa pemerintah kan punya tanggung jawab
untuk tentunya mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Ya, artinya bahwa penambahan pesawat ini sebetulnya untuk mengganti pesawat-pesawat yang tua sebetulnya itu. Tapi STP ini harus tetap eksis, Pak. Ya, kita nggak bisa mengandalkan semata-mata hanya dari produk-produk sekolah-sekolah penerbangan swasta. Kalau suatu ada apa-apa, nanti nggak bisa dihasilkan produk, nggak bisa dapat tenaga penerbangan, nggak repot. Jadi pemerintah tetap harus eksis di sana. Dan kita sebagai semacam stabilisator lah di dalam sekolah penerbangan ini. Ya. Karena ke depan pun kita sudah diminta oleh Pak Menteri untuk juga membantu sekolah-sekolah swasta. Contohnya apa? Contohnya menggunakan simulator kita yang Airbus dan Boeing itu kita nantinya akan bekerja sama untuk membolehkan mereka untuk menggunakan simulator itu. Sama seperti sekolah pelaut lebih parah lagi, kalau udara masih lumayan. Pelaut dari 139 sekolah swasta itu mungkin cuma sekitar 7 atau 9 yang approve. Yang lain nggak ada. Kita harus membantu. Ya, karena tanpa simulator mereka pasti nggak akan mendapatkan sertifikat kompetensi itu. Jadi harus di ke depan bisa duduk bersama STPI jadi gitu loh Pak. Iya, saya kira begitu Pak. Saya kira begitu. Ini bersinergi lah. Ya, bagaimana kita bersinergi ya membangun dunia penerbangan yang betul-betul mampu memenuhi kebutuhan lah. Saya kira itu Pak. Ini Pak, kan Pak yang Dari mana? Saya dari alumni. Jadi kan yang nganggur ada 900 sekian Sekitar Mas. kira segitu ya. Kan permasalahannya harus tap rating. Tap rating kan Bang, kalau untuk biaya tap rating apakah dikenakan dengan siswa itu ataukah mungkin nanti setelah bekerja dipotong gaji? Beberapa metode kita masih coba ini. Sekarang ini kita coba mendekati beberapa bank pemerintah untuk mereka mau membiayai dulu, tapi setelah nanti siswa ini bekerja itu kan dikembalikan secara mencicil. Ya. Permasalahan bank ini adalah menyangkut siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Ya. Saya bilang coba diasuransikan, nah itulah mereka sedang mengkaji sekarang melalui metode asuransi tadi. Ya. Tapi yang jelas kalau takut mereka lari enggak, karena sertifikat tahan. Ya, jadi mereka hanya boleh menggunakan pada waktu mereka mendaftar, tapi setelah itu mereka tahan sertifikat. Ya, kita masih bisa grounded lah gitu misalnya kalau mereka macam-macam gitu. Ya, saya kira nggak seperti itu lah ya. Ini kan dasar saling percaya ini. Ya. Nah, dengan beberapa seperti flight base tadi seperti itu ya, beberapa training juga yang punya koneksi luas ke airline juga kita harapkan. Kemarin saya undang hampir 54 perusahaan penerbangan baik berjadwal maupun tidak berjadwal ke kantor. Kita bicara buka-bukaan lah. Saya bilang ayo, Anda kan bangsa Indonesia, tentunya dadanya di merah putih itu kan sama seperti saya. Ayo kita buka-bukaan. Saya punya masalah ini, Anda usulnya seperti apa? Rasakan ini. Nah, gitu. Karena selama ini kan mereka banyak menggunakan birokrasi. Ternyata ya berpikir mereka itu bisnis murni lah. Alasannya macam-macam lah. Ada asuransi mengatakan bahwa perusahaan tidak meng-cover kalau mereka nggak punya 1000 jam terbang. Ada yang begini. Lalu yang kedua ya kami sulit Pak kalau harus mengeluarkan uang. Kami maunya yang siap pakai. Nah, seperti itu macam-macam lah. Oke, sekarang kita berbicara saling terbuka, ya sama-sama bagaimana menyelamatkan anak bangsa, aset bangsa ini. Dan mereka akan membantu di sini. Mereka akan membantu. Dan sekarang kan sudah keluar keputusan Direktur Jenderal yang mengatakan bahwa penggunaan birokrasi setahun. Ya setelah itu harus dikembalikan. Nah itulah peluang-peluang kita ya. Seperti Susi Air kan hampir 90 sekian persen. Nah mereka kan mengurangi hampir 40%-nya. Nah ini kan diisi nanti oleh. Tapi kita bantu nanti. Kita bantu melalui pelatihan-pelatihan yang memang tambahan lah sifatnya. Untuk mereka nanti bisa memanfaatkan itu. Ya. 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 Air lagi Bu ya. Oh iya Pak Ari. Terang. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Saya sebenarnya di sini terus terang adalah undangan. Jadi saya punya kedekatan dengan Pak Wahyu Satria Utomo sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Perhubungan. Namun sebagai angkatan udaranya ya, dari kedekatan emosional karena satu alma mater, konsep kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita selalu sharing. Nah,
kebetulan saya diminta undangan, tapi saya bukan mewakili Angkatan Udara. Tapi saya kira Angkatan Udara juga akan setuju bahwa kita akan ada kerjasama. Karena terus terang, karena ini adalah serah terima jabatan Ketua STPI, nah, karena ada kerjasama dengan Angkatan Udara lah, sehingga Bapak Novi ini karena ada sumbernya di Angkatan Udara ditawarkan Angkatan Udara memberikan kontribusi lah, bahwa kita sesama kementerian dan lembaga saling menguatkan lah, bersinergi dan interoperability. Terkait juga dengan teknis di dalam pembinaan, baik itu kami sudah banyak bicara, saya hanya memberikan saran nanti terkait keputusan dan kebijakan kepala staf itu tentunya ada usulan dari sini bagaimana kerjasama, dan terkait juga itu bagian tugas dari Angkatan Udara juga dalam hal pembinaan potensi dirgantara, sehingga apapun itu terkait dengan kedirgantaraan Angkatan Udara hadir di sana. Jadi itu, sehingga keberadaan saya di sini pertama saya mensupport, yang kedua kita juga sharing sebagai pribadi karena saya undangan sesama alumni Lemhanas, karena Lemhanas itu kan membentuk pemimpin-pemimpin nasional. Nah, mungkin tahapannya sudah mulai kesana lah, kita saling memikirkan untuk saling mensupport. Demikian, terima kasih dari saya. Tambahan Pak Heri, mungkin saya Helmi dari Berita Terang, mungkin terkait kemungkinan kerjasama struktur sama ini. Saat ini kalau dibilang tadi Pak Tommy bilang masih ada beberapa potensi yang belum optimal, artinya bisa dikaryakan untuk jadi instruktur. Yang ada di TNI sekarang ini instruktur berapa? Yang katakan yang bisa dikerjakan, ratingnya apa aja gitu. Kalau yang di sini kan rata-rata penerbang sipil ya, kalau yang ada di TNI penerbang tempur kan apa itu enggak ini sebenarnya gitu. Betul. Jadi kalau pesawat ini kan setiap rating itu berbeda. Ya, tiap jenis ya kita belajar lagi. Tetapi prinsipnya ketika dia sudah punya rating untuk sebagai penerbang, nah dia tinggal meningkatkan saja. Kokpit pesawat itu tidak mungkin lebih dari jangkauan pilot dan co-pilot, sebesar apapun pesawatnya. Sehingga apa? Ibaratnya kalau orang sudah pernah naik sepeda sekali, naik sepeda apapun dia akan bisa. Tetapi karena pesawat ini punya sistem yang berbeda, dia belajar lagi. Tapi prinsipnya terbang sama. Terus terkait dengan kalau dari Angkatan Udara itu instrukturnya kan instruktur untuk melatih siswa bisa menjadi penerbang pesawat heli, penerbang pesawat transport dan tempur. Tentunya ketika dia ada kerjasama, tentunya dia akan menyesuaikan. Ini mau mencetak siswa untuk pesawat apa? Tentunya fixed wing dan pesawat transportasi yang sifatnya untuk reguler ya, tidak akan ada yang tempur. Tapi dia akan membentuk karakternya, airmanship-nya, ya. Kemudian dia juga membatasi, tidak mungkin ada exercise aerobatik misalnya, dia akan mengikuti. Nah, kemudian terkait ketersediaan, saya kira kalau dibicarakan barangkali bentuknya bukan artinya petugas yang lama, tapi bisa 6 bulan sekali dirotasi, atau ada sumber daya yang ketika dia sudah tidak punya ruang untuk terbang di skuadron. Nah, kalau dia berlebih mungkin bisa di-organize lah ya, sehingga ketika dia mau menjabat di suatu jabatan masih menunggu ya bisa saja digunakan di STPI. Nah, tinggal bagaimana kemudian pembentukan karakter airman misalnya, ya mungkin lebih cenderung kepada dilatih oleh Paskas pada saat pelatihan karakternya di awal. Kemiliterannya kan butuh mereka itu, karena itu juga yang membangun militansi mereka dan fighting spirit mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Itu yang mungkin bisa banyak dikerjasamakan. Sementara dari sisi Angkatan Udara, apapun bentuknya kegiatan keudaraan itu bagian dari tugas Angkatan Udara memberikan pembinaan potensi dirgantara. Demikian, terima kasih. Oke, waktunya ini.